Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali hari ini kita bertemu kembali dalam acara program All by Grace. Biar Tuhan sendiri akan memberkati kita semuanya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami, sehingga sampai pada saat ini kami bisa mengikuti program All by Grace kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang telah Kau nyatakan kepada kami, dan kami mengucap syukur berterima kasih. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah melalui firman-Mu menguatkan kami dan juga menuntun kami kepada kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagai Raja Wali. Ya saudara, banyak orang menjalani kehidupan hari demi hari, hidup demi hidup, semua dijalani hanya bagian daripada rutinitas kehidupan. Sehingga tidak mengerti bagaimana bersaat teduh dengan baik untuk menjalani hidup ini dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat teduh adalah penting terutama bagi kita yang sudah di dalam Tuhan dan yang rindu untuk hidup digembalakan oleh Tuhan dan mau hidup benar di dalam Tuhan. Karena saat teduh dalam pengertian bagi kita yang beriman adalah waktu khusus untuk mendekatkan diri dan bersekutu dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab dan merenungkan firman, juga bernyanyi serta mendengarkan suaranya di tempat yang tenang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, meningkatkan iman, dan juga mendapatkan bimbingan untuk kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan bersaat teduh, kita bisa memiliki pemahaman dan pengertian yang lebih bijak dan benar dalam memandang kehidupan ini. Karena dalam bersaat teduh, Tuhan sendiri yang akan mengajar, mendidik, menasihati, bahkan memberi teguran yang berlandaskan kasih-Nya kepada kita. Sehingga pengertian dan pemahaman dalam menjalani hidup ini tidak lagi bersumber dari pengertian dan pemahaman
pemahaman dunia yang tidak jelas. Seperti kita semua ketahui bahwa menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah mudah, dan setiap orang tidak lepas dari masalah, persoalan, dan juga pergumulan masing-masing. Oleh sebab itulah Yesus sendiri mengajak dan menawarkan jalan bagi setiap diri manusia untuk bisa hidup dalam kelegaan walaupun dunia ini penuh masalah dan pergumulan. Ajakan dan tawaran Yesus itu ada tertulis di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ajakan dan tawaran Yesus ini menyatakan bahwa Tuhan mengerti dan memahami akan kehidupan kita semua manusia di dunia ini yang selalu dibebani oleh masalah dan pergumulan yang membuat kita yang menjadi letih lesu dan berbeban berat, baik secara fisik maupun secara jiwa dan mental. Sehingga hidup ini menjadi tidak ada ketenangan dan sukacita lagi. Untuk menerima tawaran Tuhan Yesus, maka langkah pertamanya adalah harus bersaat teduh dalam Tuhan, yang artinya menyediakan waktu khusus bagi jiwa dan hati kita untuk datang dan belajar serta mendengarkan Tuhan, sehingga hidup kita memperoleh kelegaan dan ketenangan yang sejati. Karena hanya Tuhanlah yang paling tahu setiap kebutuhan dan juga jalan atau solusi yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang tenang dan damai, dan juga sukacita serta sejahtera, baik bagi kita maupun bagi keluarga. Nah, Tuhan ingin menggantikan segala kuk dan beban serta pergumulan kita yang berat dengan kuk yang enak dan beban yang ringan yang tidak memberatkan hati dan jiwa kita. Seperti yang dikatakan Yesus di Matius pasal 11 ayat 30 tadi, yaitu sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, untuk mendapatkan dan menikmati apa yang terbaik dan yang terindah yang telah Tuhan sediakan bagi kita dan keluarga, Tuhan tidak membebani kita dengan kuk dan beban yang berat sebenarnya. Yang diperlukan hanyalah mendekatkan diri padanya melalui saat teduh. Maka kita bisa mendengarkan suara Tuhan untuk bagaimana seharusnya menjalani hidup ini dengan baik dan benar, dan juga memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan. Pandanglah burung-burung yang begitu indah berterbangan dengan bebasnya, saudara. Setiap pagi sudah berkicau dan bernyanyi tanpa dibebani apapun. Dia tahu Tuhan melalui alam sudah menyediakan pohon yang rindang dengan segala buahnya yang segar untuk dia berteduh dan makan serta membesarkan anak-anaknya. Kita pastilah lebih berharga dari kawanan burung-burung itu. Ini ada Yesus katakan untuk menenangkan hati yang gelisah dengan kehidupan ini. Mari kita lihat di Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya kehidupan kawanan burung saja Tuhan peduli dan memenuhi segala kebutuhannya. Apalagi kita sebagai manusia, pastilah Tuhan lebih peduli dan mengasihi kita. Tetapi yang terpenting adalah kita mau selalu bersandar dan dekat kepada Tuhan sepenuhnya, maka kehidupan kita akan terpelihara dengan baik. Dengarkanlah lanjutan dari apa yang Yesus katakan berikut ini dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Yesus katakan ini berarti dengan duduk tenang dan bersaat teduh, maka kita bisa memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya dalam menjalani hidup ini. Dengan demikian, segala apa yang dibutuhkan bagi kehidupan tubuh, jiwa, dan roh kita akan terpelihara dan dipenuhi oleh Bapa yang di sorga. Mari untuk lebih memahami pentingnya bersaat teduh, kita akan merenungkan satu tema yang telah Tuhan siapkan pada episode yang ke-216 dalam program All by Grace kali ini, yaitu temanya adalah saat teduh. Kiranya melalui tema ini kita bisa memperoleh nasihat dan pimpinan Tuhan untuk mengembalakan kita ke dalam tujuan hidup dan masa depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga tetap ada pada rencananya yang mulia. Mari kita renungkan tema ini sebagai berikut. Orang yang mengerti bersaat teduh dengan baik akan memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengerti menjalani kehidupan dengan baik dan sesuai kehendak Tuhan. Dalam kehidupan di dunia ini, banyak hal yang tidak bisa dimengerti dan sulit juga untuk dipahami dengan benar dan pasti. Dalam memahami suatu persoalan ataupun kejadian, apapun bisa saja terjadi pro dan kontra sesuai dengan pandangan atau pendapatnya masing-masing. Bahkan sering terjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Lihatlah perkara dalam suatu persidangan yang memakan waktu yang panjang untuk para hakim menentukan vonis bagi yang berperkara. Karena sebelumnya hakim harus mendengarkan pihak-pihak yang berperkara dalam mengemukakan tuntutan dan pembelaannya masing-masing. Dan para hakim harus tenang dan dengan bijak untuk mendengarkan setiap argumen dan juga penjelasan yang diberikan oleh pihak yang berperkara. Dan sudah pasti hakim memerlukan waktu khusus yang tenang. Itulah bisa disebut saat teduh yang dibutuhkan untuk menentukan ataupun merenungkan semuanya sebelum menjatuhkan vonis atau keputusan yang tepat dan benar bagi pihak yang berperkara. Demikian juga halnya dengan kita yang mau menjalani kehidupan ini dengan tenang, damai, dan juga sejahtera, juga harus memiliki pengertian bahwa bersaat teduh adalah penting, terutama bersaat teduh dalam Tuhan adalah hal yang utama dan perlu dilakukan setiap saat. Karena hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik dan yang terindah bagi hidup seseorang. Sehingga dengan bersaat teduh kita bisa belajar mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan pada akhirnya setiap keputusan ataupun tindakan yang kita ambil akan sesuai dengan kehendak Tuhan serta bisa tetap dalam rancangan atau rencananya yang mulia untuk hidup kita masing-masing. Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui saat teduh akan mendatangkan ketenangan dan pengharapan yang pasti seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bagian Mazmur Daud ini jelas menyatakan hanya dekat Allah saja kita bisa mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup ini, dan hanya pada Tuhanlah ada kekuatan yang dapat menyelamatkan kita dari segala masalah dan tantangan yang mungkin harus kita hadapi. Tentu saja saudara, ya, semua itu bisa kita peroleh apabila kita mengerti dan mau bersaat teduh untuk mendapatkan petunjuk dan pimpinan Tuhan yang membawa kita ke jalan yang baik dan benar dalam setiap langkah hidup kita masing-masing. Bersaat teduh itu ibaratnya seorang yang mengalami masalah sakit penyakit dan memerlukan kesembuhan. Pada umumnya langkah pertama yang diambil adalah mencari dokter untuk memeriksa ataupun berkonsultasi. Setelah ditentukan jadwalnya,
maka dia akan mengambil waktu khusus untuk bertemu dengan dokter. Dan waktu yang paling khusus adalah ketika harus berbicara untuk menyampaikan keluhan penyakitnya dan juga saat mendengarkan apa yang dikatakan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Itulah yang disebut atau dikatakan sebagai saat teduh atau waktu khusus untuk berkomunikasi dengan dokternya sehingga memperoleh jawaban akan solusi yang tepat dalam pengobatan bagi kesembuhan penyakitnya. Sama halnya saudara dengan jalan kehidupan ini. Banyak hal ya seperti yang tadi dikatakan yang tidak kita ketahui dan dipahami. Seperti halnya seluk-beluk suatu penyakit, hanya dokter atau para ahli medis lah yang lebih mengerti atau lebih paham. Jadi untuk lebih mengerti dan memahami kehidupan ini, maka kita perlu bimbingan Tuhan yang adalah sumber kehidupan di alam semesta. Dengan bersaat teduh di dalam Tuhan, maka kita bisa menemukan jawaban yang tepat untuk setiap langkah kehidupan yang harus kita jalani. Bahkan di dalam bersaat teduh, tubuh, jiwa, dan roh bisa bersatu, lebih memahami akan kehendak Tuhan atas hidup kita. Bahkan segala sakit penyakit atau pergumulan di dalam kehidupan ini, yaitu beban, pergumulan, masalah, tantangan hidup akan dapat diobati atau disembuhkan dan diatasi dengan kekuatan, kuasa, dan hikmat Tuhan yang kita peroleh dalam bersaat teduh dengan Tuhan yang mengasihi kita. Mari saudara, ya kita lebih banyak sediakan waktu khusus untuk bersaat teduh dan juga di dalam bersaat teduh dengan Tuhan, kita mohon supaya bagian dari Mazmur Daud di bawah ini akan digenapi dalam hidup kita. Mazmur Daud yang sudah sering kita dengar ini menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Mari kita lihat ya Mazmur ini supaya digenapi dalam hidup kita, yaitu Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Di sini dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita aminkan bahwa Tuhan Yesus adalah Gembala Agung yang sudah menyediakan apa yang terbaik dan terindah seperti apa yang telah tertulis di atas, bahwa Tuhan adalah Gembala yang baik yang akan memenuhi segala kebutuhan kita beserta dengan keluarga. Tuhan juga pasti membimbing kita pada kehidupan yang tenang dan sejahtera. Dan juga kita percaya tidak ada ketakutan dan khawatir karena Tuhan selalu menyertai kita. Gada dan tongkat Tuhan akan melindungi dan menuntun kita pada kehidupan yang Tuhan berkenan. Ya saudara, juga ada tertulis bahwa ya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu selalu akan menyertai kita seumur hidup kita. Dan kita akan selalu setia beribadah pada Tuhan dalam rumahnya sepanjang masa atau sepanjang hidup kita. Nah, dapatkan saudara, itu semua bagi kita yang rindu bersaat teduh dengan Tuhan. Kita percaya pasti Tuhan Yesus memberkati kita. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya saudara, mari kita renungkan ya firman Tuhan dalam tema bersaat teduh, yaitu orang yang mengerti bersaat teduh dengan baik akan memiliki pengertian sebagai berikut. Yang kedua adalah mengerti bahwa bersaat teduh akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Jujur saja saudara, ada berapa orang sih yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang erat dengan kita dan juga bisa mengerti dan memahami kita sepenuhnya? Jika ada pun tentu tidaklah banyak, dan mungkin banyak yang awalnya memang memiliki hubungan yang erat dan selanjutnya tidak lagi. Seperti halnya yang dialami sepasang kekasih yang diawali dengan hubungan yang begitu erat sehingga saling mencintai dan saling merindukan. Tetapi apa yang terjadi setelah menikah saudara? Apakah hubungan itu bertambah erat atau justru sebaliknya menjadi makin banyak perbedaan dan perselisihan? Ini dapat dijawab dengan banyaknya pernikahan yang kandas di tengah jalan dengan ketidakbahagiaan, bahkan sampai berakhir dengan perpisahan. Di dalam hubungan dengan Tuhan pun seseorang bisa saja telah kehilangan kasih semula yang begitu erat dengan Tuhan. Pelan-pelan kasih semula itu menjadi luntur atau pudar atau terkikis seiring berjalannya waktu. Ini bisa terjadi saudara kepada siapapun, sehingga Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 3-4. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini bisa berarti seseorang mungkin saja masih rajin ke gereja dan juga masih kelihatan giat melayani Tuhan.
Tetapi sesungguhnya hubungan pribadi dengan Tuhan sudah mulai jauh atau tidak lagi seperti semula, yaitu beribadah dan melayani Tuhan karena memang mau mengasihi Tuhan sepenuhnya. Sebaliknya sekarang beribadah dan melayani Tuhan hanya karena sebatas tugas dan rutinitas saja. Ironisnya, ini bisa terjadi kepada siapa saja termasuk diri kita. Oleh karena itulah kita sebagai orang yang masih setia dan mengasihi Tuhan harus lebih banyak bersaat teduh dengan Tuhan, supaya terbangun hubungan yang erat, tidak bisa luntur atau pudar dan tidak terkikis oleh apapun. Seperti kita ketahui bahwa komunikasi yang saling mendengarkan dengan tulus dan dengan hati yang mengasihi akan terbangun hubungan yang erat, saudara. Bila itu dilakukan bersama, baik di dalam keluarga ataupun persahabatan, pastilah indah adanya dan segala persoalan akan lebih mudah diselesaikan karena ada kebersamaan untuk saling mendukung dalam menghadapinya dan mengatasinya. Demikian juga saudara, juga untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kita harus lebih mengutamakan bersaat teduh dengan Tuhan lebih dari segala kegiatan lainnya, saudara. Sehingga terbangun komunikasi yang baik, yang indah dengan Tuhan. Dengan bersaat teduh, kita lebih peka dan lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga setiap langkah kehidupan kita menjadi lebih aman dan tenang dan disertai dengan segala berkat yang baik. Tuhan Yesus merindukan untuk dekat dengan kita dan mendengarkannya lebih dari siapapun. Ini ada Yesus nyatakan dalam kisah ketika Yesus tiba di sebuah kampung. Di situ ada Marta dan Maria yang bersaudara yang menerima kedatangan Yesus di rumah mereka. Mari kita lihat kisah ini di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ini bisa menyatakan bahwa ada orang yang begitu sibuk dengan segala persoalan dalam hidupnya dan berusaha untuk mengatasinya sendiri. Ini seperti yang dilakukan Marta yang berusaha minta Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria membantunya. Ini bisa berarti Marta ingin Tuhan Yesus mendengarkan dia dan untuk menyelesaikan pergumulannya dengan caranya sendiri, yaitu dengan meminta Maria membantunya. Sedangkan Maria justru bersaat teduh dengan Tuhan Yesus untuk mendengarkannya. Dengan demikian, Maria memilih yang terbaik, yaitu mengisi dirinya dengan firman Tuhan, sehingga masalah dan pergumulan hidup apapun suatu saat pasti akan dapat diatasi atau dilewatinya dengan kuasa firman Tuhan yang diperolehnya ketika bersaat teduh dengan Tuhan. Inilah bagian yang tidak dapat diambil dari Maria, saudara, yaitu perkataan Yesus sendiri yang merupakan firman Tuhan yang diperolehnya bersaat teduh dengan Tuhan. Kita pun harus mengakui bahwa segala perkara dalam kehidupan ini tidaklah mudah untuk diselesaikan dengan cara sendiri, karena keterbatasan kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Untuk itu kita memerlukan pertolongan
dalam menjalani hidup ini sudah pasti pertolongan yang kita harapkan adalah bersumber dari Tuhan itu sendiri. Mari kita percaya bahwa Tuhan sayang dan peduli akan hidup kita. Sebagaimana seorang bayi atau anak kecil yang secara tidak langsung percaya dan selalu dekat kepada orang tuanya untuk memenuhi segala kebutuhannya dan tetap berada dalam pangkuan orang tuanya sehingga dia terpelihara hidupnya dengan baik dan benar. Demikian juga kita harus dekatkan diri kepada Sang Pencipta kita dengan banyak bersaat teduh untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka segala berkat, kesejahteraan, perlindungan, keselamatan, serta pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Percayalah, Tuhan sendiri rindu menjalin hubungan yang erat dengan kita dan mau hidup bersama dengan kita untuk selamanya, saudara. Dan Tuhan mau menjaga, melindungi, menyelamatkan, juga bersedia memberkati kita yang dikasihinya sebagaimana dinyatakan Tuhan sendiri dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 3-5. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengupamakan aku sehingga kami sama? Di sini Tuhan bertanya, siapa yang bisa disamakan seperti Bapa yang di sorga, yang begitu mengasihi kita dengan kasih yang kekal atau selamanya. Orang tua manapun tidak akan mampu untuk mengasihi anak-anaknya sampai selamanya, walaupun mereka mau, karena dibatasi oleh umurnya. Yang mau tidak mau suatu saat harus meninggalkan anak cucunya menjalani kehidupan ini sendiri. Dengan pengertian ini, kita harus sadar bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengasihi kita lebih dari siapapun, dan tidak ada yang bisa disamakan dengannya. Bahkan Tuhan sendiri tinggalkan sorga yang mulia, turun ke bumi sebagai manusia, yaitu Kristus Yesus, untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Dan ini sudah dilakukan dengan kematiannya di kayu salib dalam menggenapi apa yang telah Tuhan janjikan sendiri di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini menyatakan hanya Kristus Yesuslah yang bersedia melayani kita sepenuhnya, bahkan sampai memberikan nyawanya bagi keselamatan kita dan keluarga. Mari kita jadikan Kristus Yesus pribadi yang kita kasihi, yang kita sayangi, dan yang kita hormati lebih dari siapapun. Dan selalu bersaat teduh dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan kita. Untuk itu, mari kita terapkan prinsip dan pengertian bersaat teduh yang baik dan benar sebagaimana yang telah dibahas dan direnungkan dalam program All by Grace kali ini. Yaitu kita ulangi, saudara, orang yang mengerti bersaat teduh dengan baik akan memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah mengerti menjalani kehidupan dengan baik dan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, mengerti bahwa bersaat teduh akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari saudara, ya kita terapkan ya bersaat teduh dengan baik bersama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati kita.
Ya saudara, demikianlah firman Tuhan telah kita renungkan, dan kiranya melalui firman ini Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih kembali anugerah Kau nyatakan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti program All by Grace kali ini yang bertemakan Saat Teduh. Tuhan, kami percaya, ajar kami, didik kami, bimbing kami dalam hidup kami, dan juga tuntun kami Tuhan, sehingga kami memiliki hati dan jiwa yang selalu ingin bersaat teduh dengan Engkau, supaya kehidupan kami makin erat dengan Engkau hubungannya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu dan juga diberkati. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini, walaupun mungkin di antara kami ada yang mulai kasih mula-mulanya mulai luntur atau mulai pudar, kami percaya Tuhan bahwa dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, kami bisa kembali lagi lebih mengasihi-Mu dan seperti kasih semula yang mau melakukan apapun juga karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Berkati kami yang melayani, berkati kami yang beribadah, berkati Tuhan kami yang melakukan apapun juga untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini dan selanjutnya Tuhan, kami mau Tuhan untuk melakukannya bukan karena apa-apa lagi, tetapi karena kami mau mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, dan kami juga bisa memasuki kehidupan yang Engkau berkenan, karena melalui saat teduh kami akan lebih peka dan juga lebih memahami pengertian yang baik dan benar dalam menjalani hidup ini, sehingga akhirnya kami selalu dalam perlindungan yang penuh dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami pemirsa daripada program All by Grace ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun, membimbing kami, dan juga memelihara kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, selanjutnya mari kita satukan hati kita ya untuk berdoa bersama-sama ya untuk menaikkan pokok doa berikut ini, yaitu mengenai kesehatan keluarga, masa depan, ekonomi, usaha pekerjaan kita. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dan juga menjawab setiap daripada doa kita. Mari ya kita berdoa. Ya Bapa, kembali Tuhan kami satukan hati kami untuk berdoa untuk kesehatan kami masing-masing Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit ataupun kesehatannya yang sedang punya masalah. Nah Tuhan, kami percaya setiap organ tubuh kami, setiap sel di dalam tubuh kami adalah ciptaan daripada Engkau. Dan Engkau sendiri tahu Tuhan apa yang terjadi dalam setiap daripada kesehatan kami dan setiap sel di dalam kehidupan kami Tuhan, yaitu dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan tidak ada mustahil bagi Engkau, karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau pula yang bisa menyembuhkan kami dengan sempurna dari sakit penyakit yang mungkin ada saudara kami yang sedang alami. Baik penyakit apapun, dari yang teringan sampai yang terberat, dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Hari ini juga, saat ini juga, kami serahkan setiap sakit penyakit kami ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, untuk disembuhkan dan dipulihkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami telah disembuhkan secara sempurna dan telah dipulihkan kesehatan kami dengan sempurna. Dan kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus Kristus telah menghalau segala sakit penyakit kami dan juga telah menyembuhkan kami. Dalam kuasa darah Yesus Kristus kami serahkan semuanya, dan sakit penyakit tidak ada lagi di tubuh kami masing-masing. Mulai hari ini dan selanjutnya, bukan hanya kami saja, tetapi seisi rumah kami, keluarga kami yang kami bangun, semuanya memiliki kesehatan yang sempurna dan penuh dengan segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang sehat, yang diberkati dan juga menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima ini semuanya. Haleluya. Amin. Ya Bapa, kembali Tuhan kami mau berdoa untuk masalah keluarga kami Tuhan. Ya Bapa, kami percaya
bahwa setiap orang-orang di sekitar kami adalah Engkau titipkan kepada kami untuk dikasihi dan juga untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami bangun dalam keluarga kami, setiap hubungan saudara kami dan juga kerabat kami, dan juga terutama dalam hubungan kami yang kami bangun dalam rumah tangga, suami istri semuanya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga hubungan antara orang tua dan anak, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sesama saudara, kami juga serahkan dalam tangan-Mu, dan juga hubungan dengan saudara-saudara sesama kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bila ada kesalahan yang kami lakukan ataupun dosa yang kami perbuat terhadap mereka semua Tuhan, kami mohon kasih karunia daripada Engkau untuk mengampuni kami Tuhan, sehingga tidak menimbulkan masalah atau pergumulan apapun juga di kemudian hari. Kami memohon pengampunan daripada Engkau untuk segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang mungkin telah kami lakukan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga akan mengampuni saudara-saudara kami, ya, kerabat kami, atau siapapun di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau untuk mengampuni mereka satu persatu. Kami tidak lagi menaruh segala kesalahan mereka di dalam hati kami, dan tidak ada lagi akar pahit. Kami percaya bahwa kami sanggup mengampuni karena Engkau sendiri yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami lepaskan semua luka batin, akar pahit semuanya dalam jiwa pikiran kami terhadap siapapun sesama kami. Kami tidak mau Tuhan memiliki itu lagi. Nama Tuhan Yesus, maka semuanya telah dipatahkan. Yang ada adalah sekarang hubungan yang harmonis, hubungan yang indah, hubungan yang memiliki masa depan. Kami akan bergandengan tangan di dalam keluarga dengan sesama kami untuk membangun masa depan kami masing-masing, dan kami percaya bila kami bersatu, Engkau pasti akan memberkati kami dan juga akan menuntun masa depan kami. Kami serahkan keluarga kami, rumah tangga kami, dan keluarga besar kami ke dalam satu nama, dan lingkungan kami ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami, untuk diperdamaikan dan juga hidup dalam kesejahteraan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapa di surga, nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami selanjutnya berdoa untuk ekonomi, masa depan, dan juga pekerjaan dan usaha kami ke depannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga segala pergumulan, beban, dan apapun masalah perkara yang mungkin timbul dalam usaha pekerjaan kami, ekonomi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang tidak beres atau yang belum beres Tuhan, Engkau berikan solusi untuk memberikan kami jalan keluar dan juga untuk membereskannya. Berikan hikmat kepada kami masing-masing Tuhan, untuk menata ekonomi kami, untuk menata masa depan kami, untuk menata menjalankan usaha kami atau pekerjaan kami yang kami lakukan. Biarlah dengan hikmat-Mu Tuhan, kami bisa memperoleh segala jalan keluar, rencana yang indah, masa depan yang indah, dan juga segala kesuksesan yang indah Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan kedua tangan kami, dimanapun kami melangkah, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, bila Engkau berkenan di dalam pemeliharaan Engkau, maka setiap usaha pekerjaan kami pasti Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya segala hutang piutang yang mungkin terjadi, yang belum terselesaikan saat ini juga Tuhan, kami percaya sudah diselesaikan oleh Engkau, dan kami beriman Engkau telah memberikan hikmat kepada kami untuk mengatasi segalanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya Tuhan kami ingin membangun masa depan yang baik untuk hidup di dalam berkat Engkau. Dan kami percaya Engkau telah membuka tingkap langit untuk memberkati kami, memberkati usaha, masa depan, dan ekonomi kami. Dan kami percaya mulai hari ini dan selanjutnya kami tinggal meraih masa depan yang baik, karena kami selalu dekat dengan Engkau, maka Engkau pasti menuntun kami dengan baik dalam kasih-Mu. Nama Tuhan Yesus, kami sudah serahkan masa depan kami yang berhubungan dengan ekonomi, usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang masih muda, yang masih bersekolah ataupun masih kuliah, dimanapun Tuhan, Engkau sendiri berkati. Berikan Tuhan otak yang cerdas, dan semuanya kami percaya bisa memperoleh masa depan yang baik. Di dalam studinya Engkau sendiri memberkatinya. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya saudara, tibalah saatnya kita mengakhiri daripada program All by Grace kali ini. Biar Tuhan sendiri memberkati kita dengan berkat yang telah Tuhan sediakan untuk mengakhirinya. Mari saudara, bukalah hati kita dan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, saat ini juga Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri daripada program All by Grace kali ini, dan kami percaya Engkau sendiri akan memberkati kami dengan segala berkat yang Kau sediakan. Saat ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, diberkatilah segala usaha pekerjaan juga pelayananmu, dan juga diberkatilah kesehatan seisi rumahmu. Dimanapun kita berada, mulai hari ini kita adalah orang-orang yang sukses dan yang berhasil menjadi kepala bukan jadi ekor, naik dan tidak pernah akan turun kemanapun kita pergi. Kita adalah orang-orang yang sehat dan menikmati kasih Tuhan dan menerima berkat Tuhan untuk dinikmati dan juga menjadi berkat. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat ini sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah program All by Grace kali ini. Ya, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita. Ya, sampai ketemu lagi ya hari Jumat minggu depan di jam yang sama, yaitu 18.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam cintaku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang diharapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.